Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnama PR melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, selamat mengakhiri tahun 2023. Kita mempersiapkan diri menyambut dan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Semoga kita semua selalu diberi rahmat dan berlimpah berkat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur boleh mengakhiri tahun 2023 dengan segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Pada akhir tahun ini kami juga bersyukur atas teladan keluarga kudus Yesus, Ibu Maria dan Bapak Yosef yang menjadi model bagi keluarga-keluarga yang sakinah, mawardah, warohmah, wabarokah, hingga hidup kami diberkati menjadi keluarga yang kudus, yang bahagia, karena berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Semoga kami pun membangun keluarga besar kehidupan sebagai umat manusia yang rukun, damai, penuh rahmat dan kasih karunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 2 ayat 22-40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan Allah. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang
akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak-kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta keluarga kudus. Yang disebut pertama di dalam keluarga kudus ini adalah Yesus, kemudian Ibu Maria, dan yang terakhir Bapak Yosef. Penyebutan ini bukan tanpa maksud. Penyebutan ini menunjukkan setidaknya dua hal yang dapat kita refleksikan pada kesempatan ini. Yang pertama, disebut nama Yesus pertama kali untuk mengajak kita semua menjadikan Yesus sebagai pusat keluarga kita, menjadi pusat kehidupan kita. Itulah yang membuat keluarga kudus di Nazaret disebut sebagai keluarga yang kudus, keluarga yang sakinah, yang warohmah, wabarokah, dan mawardah. Satu keluarga yang dipenuhi dengan rahmat dan berkat. Kasih karunia hadir di dalam keluarga itu. Dan kasih karunia, rahmat dan barokah hadir melalui sosok pribadi yang menjadi pusat, yakni Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus Kristuslah yang menyucikan keluarga Ibu Maria dan Bapak Yosef menjadi keluarga yang sakinah, yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan berkah, dan pada akhirnya dihayati dalam ketaatan, kesetiaan, kesederhanaan, melaksanakan kehendak Allah. Dalam lingkup keluarga yang demikian, Yesus bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, taat, penuh berkat, karena kasih karunia Allah Bapa menyertai dia, dan dengan demikian juga menyertai siapa saja yang menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Itu yang pertama. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Yang kedua yang bisa kita renungkan adalah bahwa di dalam keluarga kudus ini bukan hanya bahwa Yesus menjadi pusat, tetapi Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi, yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, diberi nama Yesus. Yesus sebagai anak, baik anak Bapa maupun anak Maria dan Yosef, menjadi pusat, disebut
sebagai yang pertama. Paradigma ini dalam tradisi Yahudi dan juga kebanyakan kebudayaan-kebudayaan yang paternalistik tentu tidak seperti biasanya. Dalam budaya paternalistik, ketika yang utama adalah bapa, laki-laki, maka bapa yang disebut sebagai yang pertama. Tidak demikian dengan keluarga kudus di Nazaret, yang disebut adalah anak. Anak menjadi pusat, dan dengan demikian kita juga diajak untuk menghayati jati diri kita sebagai anak-anak Bapa. Sebagai anak-anak Bapa, maka kita diberi keutamaan dan diutamakan dengan kasih karunia dan berkat yang dicurahkan bagi kita. Kemudian disebut nama Maria, aspek keibuan yang diutamakan sesudah anak yang menjadi pusat. Baru kemudian Bapak Yosef disebut. Dengan demikian, keluarga yang berpusat pada anak ditandai dengan kasih karunia, dengan kerendahan hati, dengan rahmat, dengan ketaatan. Aspek keibuan diutamakan, bukan hanya aspek kelelakian, keperkasaan, kekuasaan, tetapi kelemah lembutan, kehidupan, dan rahmat yang dicurahkan untuk kita. Ibu adalah sosok gambaran tentang kelemah lembutan dan kerahiman Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan dua hal ini, mari kita bersyukur atas sepanjang tahun 2023 yang dikaruniakan kepada kita. Kita diajak untuk senantiasa mengandalkan rahmat Allah dan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Dan sepanjang tahun 2023 ini, rahmat dan kasih karunia itu berlimpah-limpah dicurahkan Allah Bapa kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Untuk itu kita juga mohon agar kita boleh memasuki tahun yang baru dengan kasih karunia yang sama yang selalu dicurahkan oleh Bapa kepada kita. Hingga keluarga-keluarga kita dimanapun berada, apapun persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, senantiasa terpusat pada Kristus yang menjadi sumber kasih karunia bagi kita. Selamat Pesta Keluarga Kudus. Semoga kita pun hadir membangun keluarga besar umat manusia yang ditandai dengan rahmat, barokah, dan berserah diri dalam ketaatan, dalam kesederhanaan, menjadi bangsa yang damai sejahtera. Dengan itu, peradaban kasih ekologis kita hadirkan di dalam kehidupan bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.